Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Akhwan fi din, azakumullah, kita melanjutkan membaca Subulus Salam Syarah Syekh bin Baz. Subulus Salam Syarah Syekh bin Baz rahimahullah atas Nawaqidul Islam, sampai di An-Naqid Tsalits, pembatal yang ketiga. Halaman 101. Qala as-sa'il, si penanya berkata kepada Syekh bin Baz, lakin akan tetapi, ini masih sambungan yang sebelumnya, lakin akan tetapi yajib 'alal 'ami, apakah orang awam punya kewajiban an yukaffira, untuk mengkafirkan man qama bi fi'lin kufrin, an yukaffira man qama bi fi'li kufrin. Tetapi apakah orang awam wajib mengkafirkan orang yang melakukan kekafiran? Pada pertanyaan sebelumnya, halaman 99, disebutkan bahwa katsir minan nas al-muntasibina ila salafiyah, banyak orang yang ngaku salafi, yashtaritun, mempersyaratkan fi iqamat al-hujjah, mempersyaratkan penyampaian dalil, an yakun minal ulama, penegakan hujjah itu ya dipersyaratkan dari ulama. Fa idza waqa'al 'ami fi kalamin kufrin, apabila seorang awam mendapati ada orang yang melakukan kekafiran, yaqul lahu, maka orang yang ngaku salafi ini berkata kepada orang awam tersebut, la anta ma tukaffiru, ya tidak boleh, Anda tidak boleh mengkafirkan. Maka Syekh bin Baz menjawab, iqamatul hujjah yani iqamatud dalil. Ya, penegakan hujjah maknanya penyampaian dalil. Hadhi iqamatul hujjah, ini iqamatul hujjah. Makna iqamatul hujjah yani penyampaian dalil. Kullun ala hasab halihi, masing-masing sesuai keadaannya. Kullun ala hasab halihi, masing-masing sesuai keadaannya. Maka kemudian penanya melanjutkan, lakin akan tetapi yajib 'alal 'ami, apakah fi'lin kufrin aw man qama bi kufrin, tapi apakah orang awam berkewajiban untuk mengkafirkan orang yang melakukan kekafiran? Fa ajaba, maka beliau menjawab, na'am, benar. Ya, kata beliau benar. Idza thabata 'alaihi ma yujibu kufrahu kafarahu, kalau dia mengetahui perkara yang mengharuskan orang lain tersebut dikafirkan, maka dia menghukuminya kafir, ya, mengkafirkannya. Ya, kata beliau, apabila dia mengetahui, dia mampu membuktikan, ya, sabata, dia mengetahui orang lain itu melakukan perbuatan yang mengharuskan dia kafir, maka dia mengkafirkannya. Mal mani'u, ya, apa penghalangnya? Ya, apa masalahnya? Itsbata 'alaihi indahu ma yujibu kufrahu kaffarahu, apabila dia mengetahui perkara yang mengharuskan orang lain itu dikafirkan, maka dia mengkafirkannya. Misal manukafir Abu Jahil, seperti contohnya kita mengkafirkan Abu Jahal. Manukafir Abu Jahal, ya, seperti kita mengkafirkan Abu Jahal. Wa nukaffir Abu Talib, atau kita mengkafirkan Abu Talib. Wa nukaffir Utbah bin Rabi'ah, kita mengkafirkan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah, demikian pula Syaibah bin Rabi'ah. Ini dalil, kita punya dalil annahum matu alal kufur, bahwa mereka-mereka
mati di atas kekafiran. Nabi sallallahu yauma badrin kuffaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh mereka di perang Badr dalam keadaan mereka sebagai orang-orang kafir. Ya, jadi ini kata Syekh bin Baz rahimahullah, orang awam apabila mengetahui ada orang melakukan kekafiran maka wajib mengkafirkannya. Qala sa'il, kemudian si penanya melanjutkan pertanyaannya. Ahsanallahu ilaikum, yamna'una al-'ami min at-takfir ya Syekh. Si penanya melanjutkan pertanyaannya. Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki Anda wahai Syekh. Yamna'una al-'ami min at-takfir ya Syekh. Mereka, yakni orang-orang yang mengaku salafi tadi yang disebutkan di awal pertanyaan, mereka melarang orang awam mengkafirkan. Mereka melarang orang awam ya menghukumi kafir atau menjatuhkan vonis kafir. Fa'ajaba, maka Syebas menjawab, al-'ami la yukaffiru illa bidalilin. Orang awam tidak boleh memvonis kafir kecuali berdasarkan dalil. Al-'ami ma indahu ilm miskin. Orang awam yang tidak punya pengetahuan sungguh kasihan. Lakin idza kana indahu ilm bi syai' muayyan, tapi kalau orang awam ya memiliki pengetahuan akan sesuatu, ya memiliki pengetahuan akan satu kekafiran. Misal contohnya mujahada tahrim az-zina. Ya, seperti kafirnya orang yang mengingkari haramnya zina. Seperti kafirnya orang yang mengingkari haramnya zina. Fa hadza yafur 'inda al-'amati wal khassah. Ma fi syubhah. Orang ini kafir ya di sisi orang awam maupun di sisi para ulama. Ma fi syubhah. Ya, tidak ada kesamaran di dalamnya. Ya, kafirnya orang yang mengingkari haramnya zina ini dimaklumi oleh seluruh umat Islam, baik orang awam maupun orang alim. Ma fi syubhah, kata beliau. Tidak ada kerancuan, tidak kesamaran dalamnya. Lokal wahid, andaikan ada seorang berkata zina halal. Ya, zina halal. Ya, andaikan ada seorang mengatakan zina halal, kafar 'indal jami', maka statusnya kafir di sisi dalam ghair la'amah. Ya, statusnya kafir di sisi orang awam maupun orang alim. Kalau ada orang mengatakan zina halal, dia mengingkari haramnya zina, maka statusnya kafir di sisi orang awam maupun di sisi orang alim. Ya. Hadza syai' ma yahtaju ila adillatin. Kafirnya orang menghalalkan zina misalkan, ini tidak membutuhkan, ya, tidak memerlukan, ya, dalil. Ya. Aqul ma yahtaju ila adillah. Tegaskan, kata Syekh bin Baz, tidak membutuhkan dalil-dalil. Ya. Untuk mengkafirkan orang yang mengingkar haramnya zina, orang yang mengatakan zina itu halal, tidak butuh dalil-dalil. Orang awam maupun orang alim, semua lapisan kaum muslimin makanya tidak ada kesamaran di dalam hal itu. Oh, kalau misalkan orang mengatakan inna syirka jaiz, bahwa kesyirikan itu boleh, kesyirikan itu boleh, ya. Ma mana syirik? Da'watu ghairihi, da'watu ghairihi ma'ah. Beribadah kepada selain Allah, dia sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sarfu syai' minal ibadah li ghairillah, memberikan salah satu bentuk ibadah kepada
syirik boleh. Apa dia bilang? Syirik boleh. Ya, berdoa kepada jin, minta kepada kuburan, minta kepada ya Dewi Sri, minta kepada Nyi Kidul, minta kepada patung berhala, boleh. Kata Syekh, yajuz linnas ay ya'budu ghairallah. Boleh bagi orang itu untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh-boleh saja. Ya, mau istighatsah kepada kuburan ataupun mau minta pesugihan kepada jin ataupun menyembelih korban ya untuk jin, itu boleh. Ini belum mengatakan boleh ya. Hal ahadun yasyukku fi kufri hadza. Apakah ada orang yang masih meragukan kafirnya orang ini? Yang mengatakan kesyirikan itu boleh. Yang mengatakan memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala boleh. Apakah ada orang yang ragu akan kafirnya orang ini? Coba kan. Ini baru mengatakan boleh. Bagaimana bisa ada orang mengatakan berpahala kalau ijtihad? Kalau dia tahu dimaafkan. Kalau nggak tahu dimaafkan. Ya, minta kepada Semar, minta kepada Nyi Roro Kidul misalkan. Kalau dia nggak tahu, maafkan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau sudah dikasih tahu dia masih melakukannya, karena berijtihad dapat pahala. Lebih parah daripada yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Ya, lebih parah daripada yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan, kalau ada orang mengatakan syirikan boleh, berikan ibadah kepada selain Allah SWT boleh. Kata beliau, hal ahad yasyuk fi kufri hadza? Adakah orang yang meragukan kafiran orang ini? Ma yahtas adillah. Tak butuh dalil untuk mengkafirkan orang yang ngomong seperti itu. Butuh apa? Enggak butuh dalil. Ya. Luqal yajuz linnas an ya'budul asnam, an ya'budu an-nujum, an ya'budu al-jin. Kafar. Andaikan dia katakan boleh saja orang itu beribadah kepada patung atau beribadah kepada bintang atau beribadah kepada jin, boleh. Ya, kafir dia. Terjadi. Ya, baik orang alim maupun orang awam harus mengkafirkan orang seperti ini. Enggak sampai-sampai kata Syekh mengatakan apa? Hal ahad yasyuk fi kufri hadza? Adakah orang yang masih meragukan orang seperti ini? Au yaqul as-salat wajibah. Atau ada orang mengatakan salat wajib. Man syaa shalla syaa yusalli. Siapa yang mau salat silakan salat, yang enggak mau salat tidak salat tidak apa-apa. Apakah seperti ini orang awam dilarang untuk mengkafirkannya? Tak. Kafir di sisi kalangan orang awam maupun orang alim. Di sisi orang awam maupun orang alim. Ya. Kemudian kata beliau, kapan orang awam itu dilarang mengkafirkan? Kapan? At-tawaqqufu fil asya'il mushkilati allati qad takhfa 'alal 'ami. Tawakuf, ya, tidak menghukumi kafir itu pada perkara-perkara yang rumit, muskilah yang rumit, allati qad takhfa 'alal 'ami, yang terkadang tidak diketahui oleh orang awam tersebut. Kapan orang awam itu dilarang mengkafirkan? Pada perkara-perkara yang apa? Pada perkara-perkara yang rumit, yang terkadang orang awam tidak mengetahuinya. Para ulama dakwah, penerus dakwah Syekh Muhammad Allah sering menyebutkan contohnya apa? Ahlul bid'ah. Ya, kekafiran ahlul bid'ah, seperti kekafiran Qadariyah, seperti kekafiran Mu'tazilah, seperti kekafiran ya
Di sebagian pemikiran bid'ah itu ada unsur kekafirannya, tetapi itu termasuk perkara yang khafiyah. Seperti bid'ah murji'ah, bid'ah yang ada, bid'ah pemikiran. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Jadi ini jawaban dia bahwa namanya juga pembatal Islam kan? Namanya juga apa? Pembatal keislaman. Selama dia ngaku Islam, maka dia wajib mengkafirkan orang kafir, wajib mengkafirkan orang musyrik. Haram bagi dia tidak mengkafirkannya atau meragukan kekafirannya, ya, atau menganggap benar ajaran orang kafir. Haram bagi dia. Kalau dia tidak mengkafirkan musyrikin atau meragukan kekafiran mereka, telah pembatal itu, ya, dan juga pembatal keislaman, ya. Ini penjelasan beliau, ya, Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa orang awam juga berkewajiban mengkafirkan, ya, orang yang terjatuh pada pembatal keislaman. Kalau dia mengetahui, maka dia wajib mengkafirkannya. Tidak ada masalah dia mengkafirkannya, ya, tidak ada masalah dia mengkafirkannya. Adapun persoalan iqamatul hujjah maknanya apa? Menyampaikan, ya, dalil. Sudah sampai dalil kepada mereka. Dan kemarin oleh penyusun kitab ini dibawakan dukungan dari penjelasan Syekh Sulaiman bin Sahman, ya, yang kemarin kita baca secara panjang lebar. Maka ini membantah, ya, membantah omongan sebagian orang yang mengatakan bahwa mengkafirkan orang yang melanggar pembatal keislaman itu, apalagi pembatal keislamannya disepakati oleh seluruh ulama, itu hak ulama. Itu terbantahkan dengan penjelasan-penjelasan Syekh Sulaiman bin Sahman dan penjelasan-penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah ini. Masalah qal, Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah, wa mimma yaqau fihi ba'dhul jahalah, di antara, ya, di antara perkara yang sebarang jahil itu berjumus padanya, yaqul, ia katakan, innal insana mukhayyarun, manusia itu merdeka, bebas, insya kafar wa insya aslama. Kalau dia mau kafir ya silakan, kalau dia mau Islam silahkan, bebas, ya, manusia itu bebas. Lian Allah yaqul, kemudian dia punya dalil, ya, disebut oleh Syekh ba'dzul jahal, sebagian orang-orang dia katakan lian Allah yaqul, karena Allah sudah mengatakan faman syaa yu'min wa man syaa falyakfur. Ya, siapa yang ingin beriman silahkan dia beriman, dan siapa yang ingin kafir silahkan dia kafir. Dia punya dalil. Kata Syekh bin Baz, wa hadza minal bala'il azim, nasallallahu al-afiyah. Ya, ini bala yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Bala yang sangat besar, musibah yang sangat besar. Ya, li'anna hal tahdid, karena ayat tadi itu berbicara tentang ancaman. Bukan, ayat itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang pilihan, kebebasan memilih. Silakan kamu pilih, mau beriman silakan, mau kafir silakan. Bukan, tetapi ayat itu adalah berbicara tentang apa? Ancaman. Lihatlah kalau pada, oleh karenanya setelah
ya. Inna a'tadna lidh-dhalimin ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir itu neraka. Ahata bihim suradiquha, nyala apinya, ya, mengepung mereka. Yang dimaksud dalam tempat ini adalah orang-orang kafir. Yani insya'a fal yu'min walahul jannah wa insya'a fal yakfur walahun nar. Maksudnya itu, kalau dia mau beriman, maka dia akan mendapatkan surga. Tapi kalau dia memilih kafir, maka dia akan mendapatkan neraka. Fahuwa min bab tahdid wa tahdhir. Jadi ayat itu ancaman. Walaysa falaysa mukhayyaran atau mukhayyiran, ya. Jadi ini adalah ancaman dan peringatan keras, ancaman keras, bukan pemberian apa? Kompensasi untuk memilih. Bal yajibu an yuslima. Justru yang wajib setiap orang itu adalah masuk Islam. Ya, yajibul fi dinillah. Yang wajib adalah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wajib an yaltazima bil haqq. Setiap orang itu berkewajiban untuk setia, komitmen memegangi kebenaran. Kata qaulu jalla wa ala, demikian pula sangat kafir tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Ada mansukhun, kata Syekh bin Baz, ya. Ayat ini sudah dihapus. Ayat ini hukumnya sudah tidak berlaku meskipun lafadznya, teksnya masih dibaca, masih berlaku. Tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Qabla an yufradh jihad, karena ayat ini adalah sebelum turun perintah berjihad fi sabilillah. Wa in kana syakhs yajib alaihi an yadkhula fil Islam wujuban, lakin hadza qabla an yusharra' al jihad. Orang wajib untuk masuk Islam. Orang itu wajib untuk masuk Islam. Tetapi ayat tadi, la ikrah fid din, itu adalah sebelum disyariatkan jihad. La ikrah fid din la yajibu ikrahu. La ikrah fid din, tidak harus dipaksa masuk Islam. Wa hadza yajib alaihi yadkhul fil Islam. Atau demikian wajib untuk masuk Islam. Tidak wajib untuk dipaksa masuk Islam. Tidak ada keharusan maka orang masuk Islam. Ya, demikian setiap wajib masuk Islam. Hatta yunqidha nafsahu minan nar, sehingga dia bisa membebaskan dirinya dari neraka. Tetapi ini ayat, kata beliau, setelah disyariatkannya jihad tidak berlaku lagi. Hanya ada pilihan apa? Masuk Islam atau bayar jizyah kalau ahlul kitab, atau yang diperang seperti ahlul kitab, atau diperangi, ya, sampai mati. Wa qala akharun min ahli ilmi, sebagian ulama yang lain mengatakan innal ayata fi ahlil kitab wal majus. Ayat tadi la ikraha fid din, ayat berlaku bagi ahlul kitab dan orang-orang majusi. Berlaku bagi orang-orang Nasara dan orang-orang majusi. Yakni la yukrahun mata badalul jizyah. Mereka orang-orang ahlul kitab dan orang-orang majusi tidak boleh dipaksa masuk Islam dengan perang sekalipun jika mereka membayar suaka, jizyah. Wa ana laysat mansukhatan. Mereka para ulama ini mengatakan apa? Ayat ini tidak dihapuskan. Ayat ini tidak dimansukh. Bal hi fi ahlil kitab.
tetapi ia tetap berlaku tetapi bagi ahlul kitab. Wal maqsudu bi kulli hal, intinya ya, baik pendapat yang mengatakan mansukh ataupun pendapat yang mengatakan apa? Tidak mansukh, anahu laisal murad at-takhir. Bukan maksud dari ayat itu adalah apa? Kebebasan untuk memilih. Ya, kebebasan untuk memilih. Mau kafir juga silakan, mau Islam juga silakan, tidak. Ya. Laisal murad anahu la ba'san ala kufri, apalagi kemudian dimaknai ya tidak masalah dia tetap bertahan pada kafirannya. Ya. Ayat itu dimaknai fan sya'a falyakfur. Ya, man sya'a falyakfur. La ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Ya. Itu dimaknai apa? Orang bolehkan tetap bertahan di atas kekafirannya. Tidak. Hadza yaquluhu man yaqul, ini enggak mungkin makna seperti ini diucapkan oleh orang yang sadar apa yang keluar dari mulutnya. Wa inna maqul jahalatu. Tapi yang ngomong seperti itu hanyalah apa? Orang-orang jahil, ya. Yang ngomong seperti itu hanyalah orang-orang jahil. Ajib, ya, orang-orang jahil itu mereka perkara-perkara seperti ini mereka bisa ngomongin dalil, tapi giliran melakukan pembatal keislaman, ya langsung Pak advokat itu ngomong mereka Pak advokat musyrikin itu langsung ngomong apa? Mereka kan jahil, ya betul mereka, ya ngomong begini orang jahil itu punya dalil, ya tapi begitu melanggar pembatal keislaman, melakukan kesyirikan sebagainya, istighatsah keperluan atau ya korban untuk jin, advokat musyrik mengatakan mereka jahil. Ya makanya disebut advokat. Muhamah kepada musyrikin. Hal yu'dhanil insan yabqal qur'ata yaqulana? Ya. Apa diizinkan bagi seorang untuk bertahan di atas kekafirannya sehingga dia masuk neraka? Ya. Ini pengingkaran dari Syekh. Ya, maksudnya Syekh bukan bertanya tapi mengingkari. Tidak ada orang yang diizinkan untuk bertahan atas kekafirannya sampai masuk neraka. Tidak ada. Nasallahu al-afiyah. Semoga Allah SWT ya memberikan afiah kepada kita semua, memberikan selamat kepada kita semua. Ya. Tadi ketika Syekh berbicara tentang orang awam pun ya harus mengkafirkan orang yang dia tahu melakukan kekafiran, melakukan pemberontakan Islam. Ya. Kata Syekh bin Baz di qatlul murtadin, lakin qatlul murtadin wa nahwihim khasun biwulati umuril muslimin. Tapi harus dipahami bahwa mengeksekusi orang yang murtad itu adalah apa? Wewenang penguasa kaum muslimin. Harus melalui apa? Mahkamah. Harus melalui mahkamah. Berbeda dengan Khawarij. Ya. Berbeda dengan Khawarij. Kalau Al-Khawarij ya sudah memvonis orang sembarangan, ya, perkara yang kafiran dianggap kekafiran, kemudian divonis kekafiran, kemudian siapa saja yang sudah man badala dina faqtulu, siapa saja yang sudah divonis murtad harus dieksekusi mati. Ya, dan mereka menuduh bahwa mahkamah syariah sekalipun ya itulah al-hukm bi ghairi ma anzalallah, berhukum kepada selain yang Allah turunkan. Orang Khawarij mereka tidak ada mahkamah di sisi mereka. Ya, orang Khawarij tidak ada mahkamah di sisi mereka, seperti ya kenyataan yang
diakui oleh para hakim-hakimnya ISIS, ya, menolak mahkamah. Mereka menuduh mahkamah itu sebagai apa? Hukum bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain apa yang diturunkan. Siapa yang menurut dia kafir, langsung diskusi. Wala quwwata illa billah. Orang Khawarij seperti itu. Ya, orang Khawarij seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, keyakinan akidah mereka yang namanya orang awam juga berkewajiban untuk mengkafirkan orang yang dia ketahui kafirnya. Tapi persoalan mengeksekusi orang divonis kafir, orang yang murtad, ya, dan misalnya itu apa? Wewenang penguasa kaum muslimin melalui apa? Mahkamah, melalui pengadilan yang beristitabah. Waqal, dan beliau rahimahullah juga mengatakan fi sahih Muslim an Tariq bin Asyam al-Ashja'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam sahih Muslim dari Tariq bin Asyam al-Ashja'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur terhadap segala apa yang diibadai selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabu Allah azza wa jalla, maka nyawa dan hartanya dilindungi. Wa hisabu ala Allah, dilindungi oleh Islam. Wa hisabu ala Allah azza wa jalla, adapun niat yang ada dalam hatinya maka itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi riwayat Muslimin, dalam redaksi Muslim, wahadallah, barang siapa yang mentauhidkan Allah, fassara la ilaha illallah biqaulihi man wahdahu kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damu. Nabi SAW menafsirkan la ilaha illallah dengan mengatakan, barang siapa yang mentauhidkan Allah dan kufur terhadap segala apa yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta dan nyawanya dihormati, dilindungi. Fadalla hadza ala anna man wahhadallaha wa khassahu bil ibadah wa kafara bit taghut yuhram maluhu wa damuhu. Ini memberi pelajaran hadis ini bahwa siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kufur terhadap segala apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu taghut. Sebagaimana kata Syekh Muhammad rahimahullah dalam masail kitab tauhid, taghut ismal jami' ma yu'badu min dunillah. Ya, taghut itu semua apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala disebut taghut. Ya. Wa huwa radhi. Ya, kalau dia ridha. Hadis ini memberi pelajaran barang siapa yang mentauhidkan Allah dan memberikan segala ibadahnya khususnya pada Allah Subhanahu wa taala, serta kur kepada taghut, segala apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, orang malu wa damu, anahu muslimun bihaq, karena artinya dia muslim yang hakiki. Am yakfur bit taghut, adapun yang tidak kufur kepada taghut, wal yuwahhidillah, tidak mentauhid Allah, hadza laisa bimuslim, maka dia bukan muslim, bal huwa kafir. Ya, tapi dia kafir. La yuhramu maluhu wa lahu hatta yu'mina billah hatta yakfur bit taghut. Nyawa dan hartanya tidak dilindungi oleh Islam sampai dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan sampai dia kufur kepada segala apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yakfur bit taghut wa yu'min billah wajib an yujahada ma'al qudrah hatta yu'mina billahi wa yadkhula fil Islam aw yu'addiya al jizya in kana min ahliha. Barang siapa yang tidak kufur kepada segala apa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, harus diperangi kalau kaum muslimin mampu memerangi mereka sampai
dia beriman kepada Allah SWT satu-satunya, sampai dia masuk Islam atau membayar suaka, atau dia adalah ahlul kitab atau yang diperlakukan seperti ahlul kitab. Amman amana billahi wa wahadah wa ankara at-taghut tabarra'a minhu fa hadha huwal muslimu haqqan yahramu maluhu wa damuhu. Adapun orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari taghut, mengingkari segala apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri darinya, maka dia ini muslim hakiki. Ya, haram nyawa dan hartanya untuk diganggu. Ya, hak nyawa dan hartanya dilindungi oleh Islam. Waqal beliau rahimahullah juga mengatakan, waqad bayyana Rasulullah SAW bi fi'lihi wa qawlihi butlana diyanati man lam yadkhul fi dinil Islam. Rasul SAW telah menjelaskan dengan tindakan dan ucapan beliau kebatilan agama orang yang tidak masuk Islam. Rasul SAW telah menjelaskan dengan apa? Tindakan ucapannya kebatilan agama orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam. Faharabal Yahuda wan Nasara. Beliau telah memerangi orang Yahudi beliau perangi di Madinah. Orang Nasara beliau perangi di perang Tabuk. Kama haraba ghairahum minal kuffar. Sebagaimana beliau juga memerangi orang-orang kafir selain Yahud dan Nasara. Wa akhadha mimman a'tahu minhumul jizyah. Dan beliau menerima jizyah, upeti dari orang-orang yang memang diatur agar membayar suaka, hatta la yamna'u wusul ad-da'wah ila baqiyatihim. Ya, supaya apa? Dakwah ini tidak terhalangi untuk sampai kepada apa? Selain mereka. Hatta yadkhul man syaa minhum fil Islam. Dan supaya siapa di antara orang-orang yang membayar jizyah itu Islam. Siapa antara mereka yang ingin masuk Islam, masuk Islam. Duna khaufin min qaumi, tanpa ada rasa takut dari komunitasnya. An yasuddu aw yamna'u aw yaqtulu. Tanpa ada rasa takut dari komunitasnya akan ya menghalangi dia, apalagi sampai menyakiti, mengganggu, membunuh dia. Ini aturan jizyah di antara faedah dari pembayaran jizyah itu supaya orang-orang ahlul kitab dan yang diperlakukan kepada mereka yang mau masuk Islam bebas masuk Islam, tidak takut kepada teman-temannya, kepada komunitasnya. Wal maksud intinya anna sallallahu alaihi wasallam ahli diyanah ya minal yahud di baiti madarisihim fada'ahum ilal Islam. Ini maksudnya adalah Nabi SAW mendatangi orang-orang Yahudi ya, ke perkampungan mereka, mengajak mereka untuk masuk Islam. Wa qala lahum aslimu ya taslamu. Nabi berkata kepada mereka, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian selamat. Wa karrara alaihim. Nabi mengulang-ulang ucapan itu kepada mereka. Wa kadzalika ba'atsa bi kitabi ila Hiraqla yad'u ila al-Islam. Demikian pula beliau menulis surat dakwah kepada Heraklius, menyerunya agar masuk Islam. Wa yukhbiruhu annahu in imtana'a, dan beliau memberitahukan kepada Heraklius kalau Heraklius menolak masuk Islam, fa inna alaihi ismal in imtana'u min Islam bisabab imtina'i minhu, maka dia akan menanggung dosa ya, dosa warga yang tidak masuk Islam disebabkan dia sendiri tidak masuk Islam. Faqad rawal Bukhari wa Muslim, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW menulis surat aslim taslam, masuk Islamlah kamu Herakl, niscaya kamu akan selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain, masuk Islamlah, niscaya kamu akan dapatkan 2 pahala. Fa in tawallita, jika engkau menolak masuk Islam, fa inna 'alaika itsmal isiyin. Namun kalau engkau masuk Islam, maka kamu menanggung dosa semua bangsa Arisiyin, semua wargamu, semua warga negaramu, bangsamu.
thumma lamma tawallaw wa rafadhu ad-dukhul fi Islam qatalahum sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wa farada alaihim al-jizyah. Ketika Ahlul Kitab menolak masuk Islam, maka Nabi SAW dan para sahabat memerangi mereka dan mengharuskan mereka membayar suaka. Bita'idolahihim wa annahum ala dinin batil ba'da nasrihi bi Muhammadin SAW amara Allahul muslima an yas'alallaha fi kulli yawmin wa fi kulli salatin wa fi kulli rak'atin an yahdiyahu siratal mustaqim as-sahihal mutaqabbal wa huwa al-Islam. Mempertegas kesesatan mereka dan bahasanya mereka Ahlul Kitab itu di atas apa? Agama yang salah setelah dihapuskan dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim agar setiap harinya di setiap salat di setiap rakaat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada siratal mustaqim yang benar yang Allah terima, yaitu apa? Islam. Wa yunibahu tariqal maghdhub alaihim humul yahud alladzina ya'lamuna annahum ala batil wa yusirruna alaih. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan di jalannya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semisal Yahudi dari kalangan mereka yang menyadari dirinya tetapi mereka tetap bertahan di atas kebatilan. Dan minta kepada Allah agar dijauhkan dari orang-orang yang tersesat. Alladzina yata'abbaduna bighairi ilm. Orang-orang yang ibadah kepada Allah tanpa ilmu. Yazumuna annahum 'ala tariqi hudan. Mereka menganggap diri mereka atas hidayah, di atas kebenaran, wa hum 'ala tariqid dhalalah. Padahal mereka di atas kesesatan. Wahumun nasara wa man syabahum minal umamul ukhra. Mereka orang-orang Nasaran, umat-umat yang lain yang sama seperti mereka lati tata'abbadu ad-dhalalin wal jahl, yang beribadah kepada Allah ya di atas kesesatan dan kejahilan. Kullu dzalika, semua itu Rasulullah SAW merangi. Kemudian Allah merintahkan setiap muslim membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua itu liya'lamal muslimu 'ilmal yaqin, supaya setiap muslim itu benar-benar yakin anna kulla diyanatin ghaira al-islam ghairil islam fahiya batilah. Anna kulla diyanatin ghairil islam batil. Supaya setiap muslim itu yakin bahwa agama apa saja selain maka itu apa? Tidak benar, batil. Wa anna kulla man ta'abbada lillahi ghairil islam fa dhal. Dan supaya setiap muslim itu yakin bahwa siapa saja yang beribadah kepada Allah tidak di atas agama Islam maka dia sesat. Walam ya'taqid dzalik. Kalau ada orang yang tidak meyakini hal itu, ya, tidak meyakini bahwa agama apa selain Islam itu batil. Ya. Agama apa saja selain Islam dipakai beribadah kepada Allah, maka itu sesat. Siapa yang tidak meyakini hal itu, falaisa minal muslimin, maka dia muslim. Kata Muhasyir di sini, man lam yataqid kufra kuffar minal yahud nasrikin wal murtadin. Siapa yang tidak meyakini kafirnya orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang musyrik, orang murtad, falaisa minal muslimin, maka dia bukan termasuk muslimin. Dia sudah melakukan pembatal yang ketiga ini. Illa fi hadzal bab katsiratul kitab wa sunnah. Dalilkan hal ini dari Al-Qur'an banyak. Ya, dalil-dalil akan hal ini dari Al-Qur'an dan sunnah ya banyak sekali. Ya. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.